Sobat, ketemu lagi dengan trending topik lugas, jelas, dan tuntas. Ini adalah sesi terakhir kita ngobrol-ngobrol dengan Pak Yusman. Di sesi ini kita ingin tahu ini apa rencana ke depan Pak Yusman, apa yang ingin dilakukan ke depan, apa yang dalam waktu dekat bisa dilaksanakan. Ya. Keinginan kita, sebetulnya kita kembali ke dulu ya. Sebelum saya masih berkecimpung, masih bergarap di Mabes. Udah begitu selesai, tambah lagi, begitu selesai, tambah lagi di Bintan, itu juga gubernur yang meresmikan. Dan terakhir, ketika saya menggarap Mr. Muhammad Yamin untuk makam di Sawah Lunto, tiba-tiba saya dibel, Pak Yusman, coba ke Dedikbud, Pak Yusman nanti mungkin akan kita kirim ke Meksiko. Siap, saya bilang gitu. Tentang apa Pak? Tentang Soekarno. Nah inilah. Jadi saya sebetulnya rapatnya dari awal tidak ikut. Tapi tiba-tiba saya yang dikirim ke Meksiko. Ini ada pertanyaan banyak sama seniman. Kenapa kok Yusman yang dikirim? Yang rapat saya, oh saya tidak tahu. Yang kuasa yang ngatur, saya bilang gitu. Nah tiba-tiba saya dipanggil, Pak Yusman siap ke Meksiko? Saya siap, saya bilang. Tentang apa? Tentang menentukan tingginya Pak Karno, menentukan besarnya dan tamannya gimana jarak pandang. Ternyata di Meksiko itu udah ada 5 dan ada 6 patung, termasuk Gandhi, termasuk Presiden Amerika itu siapa tuh nama itu yang pertama itu Lincoln, juga dari yang lain. Nah kita ini yang keempat waktu itu. Saya sudah tentukan Pak Yusman bawa satu lagi yang akademisi, saya bawa Pak Risman. Nah, kita berangkat dengan orang Dedikbud sampai di Meksiko udah kita tentukan. Nah, kita kembali lagi selama 1 minggu, kita udah tentukan. Nah, ternyata begini, ini permintaan dari 10 seniman Meksiko itu ada satu yang kita pilih. Karena mereka saling cintanya sama Soekarno, jadi saya disuruh untuk membuat desainnya Soekarno. Nah, itu yang kita bicarakan dulu. Jadi desain Soekarno itulah yang dibawa mereka ke sana, itu yang diperbesar mereka. 2 tahun baru selesai. Saya tidak tahu mungkin prosesnya bagaimana mereka, karena mereka sumber alamnya luar biasa. Dan saya dapat cerita dari kedutaan sana juga, termasuk dari Krakatau, ternyata Soekarno yang membawa ke Krakatau dari Meksiko. Dan sekolah Soekarno juga ada di situ. Nah, saya dengar lagi nih cerita dari masyarakat sana. Orang keraton kita aja ada yang dari Meksiko udah sampai 86 tahun baru pulang ke Jogja, dan beliau sudah meninggal. Ternyata mbah-mbahnya teman saya juga dari keraton. Meksiko itu saking menghargainya terhadap Soekarno, itu ada sekolah Soekarno sana 2. Padahal kita ke sana aja rasanya 3 hari masih pusing, makannya udah tidak bisa, makanan kayak gini. Itu yang luar biasa menurut saya. Nah, sepulang saya Meksiko, itulah saya mengadakan pameran di Aleno yang terbesar itu. Nah, itu habis itu kita ini apalagi nih yang akan kita laksanakan sesudah ini. Saya bilang, Presiden sudah saya garap, ini sudah saya garap. Nah, tiba-tiba ini kan, ini bagaimanapun kita di atas dunia ini, di Indonesia ini, politik itu pasti mencampuri semuanya. Ketika politik kita, penggantian presiden kita, akhirnya pas tahun 2014 itu saya pulang ke Jogja. Ketika Pak Jokowi jadi presiden, kita terhenti sementara. Mungkin sejarah agak terlupakan sedikit. Nah, tapi ternyata apa yang kita anukan, apa yang kita prediksikan seperti ini, itu berbeda. Semua ada hikmahnya. Nah, disinilah saya mengenal lagi teman-teman di Jogja. Saya berjalan lagi. Nah, ini saya udah berjalan 22 tahun, saya bilang. Karya saya semua ada. Saya pingin, impian saya ke depan tuh pingin semua karya saya yang dari Sabang sampai ke Merauke itu akan saya buatkan dalam satu museum. Itu harapan saya. Duplikatnya gitu. Duplikatnya. Karena begini, tidak mungkin orang Jogja ini datang ke Merauke sana, bahkan ke Morotai, datang ke Aceh sana. Dan ada salah satu istri-istrinya para guru besar, ketika saya menggarap 6 presiden, saya masih punya fotonya. Beliau datang ke sini 9 orang kalau tidak salah. Pak Yusman, kami pingin berfoto dengan presiden-presiden ini. Kami udah tua-tua, tidak mungkin kami ke istana. Itu ke istana lah, ke Bogor. Apalagi yang lain. Nah, dari situ saya punya inspirasi lagi. Kalau begitu, bikin museum itu harus. Saya bilang gini,
Itulah yang saya impikan. Kalau bisa nanti saya pingin di Jogja. Bikin museum di Ya. Jogja. Tapi kalau enggak juga bisa ya sudah di kampung saya. Gimana lagi ya? Ya. Saya kan juga punya tanah di pinggir laut di situ. Setidaknya saya akan berbakti di situ. Tapi keinginan saya sebagai Yogyakarta tempat kota pelajar di sini dan anak saya di sini, istri saya sini, Jogja harus nomor 1 dulu. Kalau bisa itu nanti saya sudah berbicara dengan orang-orang sejarah di Pusjarah, Kolonel Varyani sama Brigjen pun, Jenderal pun saya bicarakan. Selama ini boleh dilihat siapa seniman yang terbesar di Indonesia yang pernah mengumpulkan sebanyak ini. Nah, mereka mungkin bekerja, mungkin sudah selesai. Ya mungkin prinsip ekonomi saya tidak tahu. Tapi saya kalau ini sejarah, ini harus saya gandakan. Karena tidak mungkin pada masanya lagi orang-orang sejarah itu masih hidup. Contoh, seperti Pak Dirman umur 3 tahun. Terus desanya Pak Dirman cuman yang ada sapi, ada rumah 3, di belakangnya sungai, terus sawah. Cari sekarang Banyumas tidak akan ada. Adanya di tempat saya, di relief. Itulah yang akan saya abadikan nanti. Bagaimana kisahnya, terus bagaimana keteladanan Pak Dirman, bagaimana dia SMA jadi pandu, bagaimana dia juga mendirikan koperasi, terus berjuang tanpa pamrih, itu baru Pak Dirman. Belum Bung Hatta yang keluar masuk penjara, jadi wakil presiden aja masuk penjara. Ini juga akan saya kaji. Dan bagaimana lagi dengan Mr. Muhammad Yamin ini yang menciptakan Pancasila, yang pemenangnya Sultan Hamid II. Mereka antar profesor, tapi yang menang itu dari bagaimana prosesnya biar anak bangsa ini bisa menghargai. Itu tujuan saya. Tujuan saya bukan hanya untuk pribadi saya. Kalau saya tidak memikirkan regenerasi, untuk apa saya memproduksi seperti ini? Nah, jadi kalau bisa nanti, mudah-mudahan pemerintah Jogja mendengar, mudah-mudahan ada yang berpartisipasi, mudah-mudahan ada pengusaha yang mendengar. Kita bangun Jogja ini, Jogja untuk Indonesia dan dunia. Singapura aja kecil bisa menguasai dunia, kenapa Jogja yang sebesar ini, Indonesia besar tidak bisa? Itu tujuan saya. Mudah-mudahan keinginan Pak Yusman Amin. bisa disambut oleh pemangku kepentingan atau pihak-pihak lain yang dalam tanda kutip bisa ikut sumbangsih gitu Pak. Karena butuh modal yang sangat besar untuk membuat museum, karena karyanya mungkin ratusan Pak ya. Kalau relief saya itu kalau dibentang 5 kilo ada tuh. 5 kilo, luar biasa. Dan sudah banyak yang saya hancurkan, terus-terusan aja, karena tidak muat. Patung yang 10 meter udah tak hancurkan, relief saya udah tak hancurkan sebagian. Dan ini rumah ini juga sudah didatangin Gusti Mangkubumi. Di sini tempat duduknya saya lihatkan. Itulah tujuan saya kemarin kenapa saya pameran di perpustakaan. Jadi saya tidak mau ujuk-ujuk minta dana terus buat sudah habis minta dana baru buat acara. Saya enggak seperti itu. Kemarin kita membuat pameran terbesar, menghadirkan 12 maestro, dana pribadi. Kita tidak pakai APBN, kita tidak pakai dana IS, itu saya sampaikan di depan gubernur. Dana saya hampir 300 juta sampai sekarang juga belum kembali. Enggak apa-apa. Yang penting para pemangku kepemimpinan, para pemangku jabatan, ini loh karya Yusman. Dan saya merangkul ratusan seniman untuk mendukung. Bukan mendukung saya, mereka juga ingin berpameran bersama maestro itu. Gitu. Jadi kalau kita di kotak-kotakkan di Jogja, kalau kita dipisah-pisahkan, yang punya Jogja bukan orang terkenal semua. Orang buta huruf juga punya Jogja. Jogja ini lahirnya bukan orang pintar semua. Kita butuh orang-orang. Jadi dari semua lapisan masyarakat semuanya berjuang untuk Jogja. Itu yang saya pegang. Terima kasih Pak Yusman. Ya. Sobat Trending Topic, itu tadi keinginan Pak Yusman untuk membuat museum karya-karyanya yang tersebar di seluruh Nusantara. Demikian saya kira obrolan kita dengan Pak Yusman. Ke depan kita masih tetap akan menghadirkan diskusi menarik dengan tokoh-tokoh yang lain. Untuk itu selalu pantengin channel Trending Topic, lugas, jelas, dan tuntas.